Selamat pagi anak-anak, salam hangat luar biasa. Bertemu kembali bersama saya Toto Priyono di channel edukasi. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan materi kelas 5, tema 1, sub tema 2, pembelajaran ke-6 tentang manusia dan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti tayangan video pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita sampai di tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ke-6 ya. Sekarang akan kita pelajari video berikut ini ya. Nah, macam-macam gerak otot. Di sini di layar kalian bisa lihat ada 7 macam gerak otot ya. Yang pertama, gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Kemudian yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai, gerak menjauhkan dari suhu tubuh. Kemudian yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Oke, saatnya kita mengamati ya anak-anak. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut ini. Kamu lihat gambar di layar ini ya. Yang pertama adalah masuk pada gerakan apa ini? Ya, gerak meluruskan. Kemudian yang kedua, sebelah kanannya itu termasuk gerakan ya menurunkan. Kemudian berikutnya lagi termasuk gerakan mengangkat satu kaki, membengkokkan ya, kakinya dibengkokkan ya. Ya, dan yang bawah ini termasuk gerak apa? Ayo. Iya, gerak menjauhkan, merentangkan tangan ya, termasuk menjauhkan. Sebelah kanannya adalah hampir sama, yaitu menjauhkan ya. Dan terakhir adalah mendekatkan. Cukup mudah bukan? Kemudian berikut ini adalah cara menjaga kesehatan otot. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6. Soalnya sangat kecil ya, kita baca. Cara menjaga kesehatan otot yang pertama adalah menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Tujuannya ada agar terhindar dari gangguan cedera pada otot. Kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan gerakan terlalu membebani kerja otot ya, atau gerakan yang berat ini. Yang kedua adalah melakukan perenggangan. Lakukan beberapa gerakan perenggangan sebelum sesudah melakukan aktivitas yang tertentu ya, yang memanfaatkan kerja otot. Jadi ketika sebelum melakukan olahraga yang berat disarankan untuk melakukan gerakan pemanasan atau perenggangan lebih dahulu. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dilakukan dengan beban atau tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam ruangan atau di luar, misalnya bersepeda, jogging, atau di nge-gym dan sebagainya ya. Cara menjaga kesehatan otot yang keempat adalah kebutuhan setiap orang beda ya, mengkonsumsi
gelas air ya. Cairan dapat membantu otot melemaskan setelah berkontraksi, setelah dapat melembabkan sel tubuh sehingga tidak mudah mengalami ketegangan ya. Kemudian yang kelima adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Ya, banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk membentukkan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli dan ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond dan kacang Arab dan bayam ya. Kemudian berikutnya adalah meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks ya. Nah, sekarang kita membaca ya. Ada gambar dan teks sama seperti buku tematik ya. Ini adalah gambar seorang atlet binaragawan terkenal, yaitu Adi Rai ya, yang sangat terkenal ya, binaragawan perkasa Indonesia. Ini ada foto pada waktu kecil dan foto sekarang. Adi Rai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi yang diraihnya, baik tingkat nasional maupun internasional. Saat ini Adi Rai adalah pensiun sebagai atlet binaraga. Meskipun demikian, ia tetap aktif menjadi pembina dan pembuka tempat kebugaran di beberapa daerah Indonesia. Pada waktu kecil, Adi Rai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Pada usia 10 tahun, Adi Rai hanya memiliki berat 25 kg. Sehingga mencapai remaja dengan tinggi 183 cm, berat badan Adi Rai hanya 55 kg. Ya, sekarang menjadi besar, berotot ya. Adi Rai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Pada awalnya dia menggeluti bidang olahraga bulu tangkis. Namun Adi Rai tidak begitu lama menggeluti bulu tangkis, sehingga pada akhirnya ia memilih untuk menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama Adi Rai dalam binaraga adalah pada tahun 1995. Prestasi tersebut memicu untuk terus aktif mengikuti berbagai kejuaraan mulai dari lingkup kecil hingga besar, mulai dari lokal, nasional hingga internasional. Hingga pada akhirnya Adi Rai terus berkembang dan meraih prestasi demi prestasi dari berbagai kejuaraan. Masalah prestasi yang diraih Adi Rai tidak perlu diragukan lagi. Dari berbagai kejuaraan yang diikutinya selalu membuahkan hasil yang mengagumkan. Salah satunya kemenangannya di Muskelimania World, kejuaraan dunia binaraga kelas berat ringan. Dari situlah kemudian membawa Adi Rai menuju ke kejuaraan multi event Asia Tenggara atau SEA Games pada tahun 1997. Pada kejuaraan tersebut, Adi Rai mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu masih banyak piala dan medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional dan internasional. Berkat prestasi-prestasi itulah, Adi Rai menuntut mempromosikan binaragawan di Indonesia. Dari sebelumnya yang sepi peminat hingga akhirnya olahraga binaraga menjadi olahraga yang banyak diminati di Indonesia, baik oleh pria maupun wanita. Setelah pensiun sebagai atlet pun, Adi Rai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Dia membuka beberapa pusat pelatihan dan kebugaran di berbagai daerah. Selain itu, Adi Rai juga menjual suplemen dan melakukan pelatihan sertifikasi untuk para profesional di bidang fitness. Ade juga aktif mengkampanyekan hidup sehat melalui fitness dengan menerbitkan buku dan majalah, menjadi pembicara di berbagai seminar dan acara. Nah, anak-anak, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf.
Kita mulai paragraf yang pertama, yaitu ide pokoknya adalah Adere adalah binaragawan tidak hanya terkenal di Indonesia tapi juga di dunia. Kemudian paragraf yang kedua, pada waktu kecil Adere hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya Adere memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Ide keempat, prestasi pertama Adere dalam bidang olahraga diraih pada tahun 1995. Kemudian ide pokok yang kelima, prestasi yang diraih Adere tidak perlu diragukan lagi. Kemudian pada paragraf yang keenam, pada pokoknya berkat prestasi pizza-pizzanya itulah Adere turut mempromosikan binaraga Indonesia. Ide pokok terakhir yaitu setelah pensiun sebagai atlet, Adere masih tetap berkecimpung dalam dunia olahraga, yaitu binaraga. Adere, binaragawan. Seorang atlet binaraga memerlukan latihan yang rutin, teratur, terukur, dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam membentuk otot-ototnya. Selain itu, mereka juga menjaga sekali pola makannya, tentunya dengan pola makan yang sehat. Mereka sangat memperhatikan asupan makanan mulai dari gizi, komposisi, porsi, dan kebersihannya. Jadi, untuk menjadi seorang binaragawan tidak bisa dilakukan secara instan dengan hanya minum obat-obatan atau suplemen penambah massa otot saja. Apalagi sampai mengkonsumsi bahan-bahan berbahaya hanya sekedar ingin cepat mendapatkan otot yang besar. Tadi cukup mudah bukan? Saya harap bisa dimengerti dan dipahami. Sampai ketemu kembali dalam tayangan video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa terus rajin belajar. Saya Toto Priyono undur diri. Sampai ketemu kembali di tayangan video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi